Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku, kita hidup memang membutuhkan makanan dan minuman. Tetapi ketahuilah bahwa keyakinan bahwa dengan makanan dan minuman akan menjadikan seseorang hidup itu keyakinan yang tidak benar. Ya. Jadi ini penting sekali diperhatikan. Makanan dan minuman tidak dapat menjadikan seseorang hidup. Ya. Makanan dan minuman bergantung mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan seseorang bertahan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa tidak bergantung kepada makanan dan minuman untuk bisa menjadikan seseorang bertahan hidup. Memang jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, dengan makanan dan minuman ya, seseorang bisa bertahan hidup. Tetapi jika Allah SWT berkehendak, tanpa harus dengan makan dan minuman bisa menjadikan seseorang bertahan hidup. Bahkan dengan makanan dan minuman malah menjadikan seseorang menemui ajalnya. Ya, kalau Allah SWT berkehendak, bisa. Contohnya adalah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini selama 309 tahun di dalam gua bertahan hidup tanpa makanan, tanpa minuman. Ya. Ada juga orang yang makan dan minum malah justru mati. Ternyata yang dimakan adalah makanan yang mengandung racun. Ya. Inilah makanan dan minuman tidak bisa menjadikan seseorang bertahan hidup. Selama ini kita punya keyakinan yang keliru, ya, keyakinan yang salah. Seakan-akan hanya makanan dan minuman yang menjadikan seseorang bertahan hidup, yakin sekali. Sehingga akhirnya yang dipikir adalah makanan, minuman. Tidak terfikir ya, siapa yang menciptakan makanan ini, siapa yang menciptakan minuman ini, siapa yang telah menjadikan makanan dan minuman ini sehingga saya bisa bertahan hidup, saya bisa sehat ya, sampai kemudian kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obat juga begitu. Obat tidak bisa menyembuhkan. Ini harus kita nafikan ya. Tanamkan keyakinan ini. Obat tidak bisa menyembuhkan. Obat bergantung mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menyembuhkan penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa ya, tidak bergantung kepada obat untuk bisa menyembuhkan penyakit. Memang apabila Allah SWT berkehendak dengan suatu obat ya, sembuh penyakit. Namun Allah SWT yang Maha Kuasa tanpa obat bisa menyembuhkan penyakit. Bahkan apabila Allah SWT berkehendak lain ya, minum obat justru malah timbul penyakit, komplikasi, bahkan kematian. Ya. Contohnya Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit lepra tanpa obat. Bahkan cacat-cacat yang ditimbulkan oleh penyakit lepra ini hilang, ya, pulih seperti orang yang normal. Tanpa obat, dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Bahkan bisa menghidupkan orang yang mati.
bahkan bisa menciptakan makhluk hidup dari benda mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa mutlak, bukan obat. Malah justru bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak juga, minum obat malah alergi, bahkan menimbulkan kematian. Ini ya. Jadi kita yakin hanya kepada Allah, jangan yakin kepada obat, jangan yakin kepada dokter ya. Itu hanyalah sarana saja untuk memperkenalkan kekuasaan Allah SWT, untuk semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT bisa menyembuhkan dengan obat ya. Allah SWT bisa juga menyembuhkan tanpa obat. Dan Allah SWT bisa menyembuhkan lewat siapa saja. Allah yang harus kita yakini, jangan makhluk. Kita keluarkan semuanya keyakinan-keyakinan kepada makhluk. Kemudian apa lagi? Rizki ya. Sawah, kantor ya. Kemudian pasar tidak bisa mendatangkan rizki. Ini harus kita nafikan dulu semuanya. Semuanya keyakinan-keyakinan selain hanya kepada Allah itu kita keluarkan. Jangan yakin Allah Subhanahu wa taala, pasar, kemudian sawah, kantor ini tidak bisa mendatangkan rezeki. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendatangkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada pasar, kepada sawah, kepada kantor untuk bisa mendatangkan rezeki kepada seseorang. Memang ya, Allah SWT jika berkehendak bisa menjadikan pasar kita, sawah kita, kantor kita sebagai asbab rezeki kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tanpa itu semua bisa mendatangkan rezeki kepada seorang hamba. Sebagai contoh, orang yang sakit dirawat di rumah sakit misalnya, bagaimana dia akan bisa ke sawah, bagaimana dia akan bisa ngantor, bagaimana dia akan bisa bekerja di tempat pekerjaannya yang biasanya mendatangkan rezeki dalam keadaan sakit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan rezeki. Maka orang-orang yang pada besuk membawa sesuatu, bahkan membawa uang ya. Jadi Allah SWT Maha Kuasa. Tanpa itu semua mendatangkan rezeki kepada seseorang bisa. Maka ini penting sekali, kita harus nafikan semuanya tanpa kecuali nafikan ya. Jangan ada keyakinan sedikit pun kepada selain Allah. Makhluk itu tidak ada apa-apanya ya. Ketika kita kemudian meyakini kepada makhluk, ini berbahaya sekali tanpa kita sadari. Hanya yakin kepada Allah saja yang menjadikan kita imannya semakin meningkat dan kita semakin kuat dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita kemudian yakin kepada selain Allah, yakin kepada makanan, minuman, wah ini kalau tidak makan, tidak minum saya pasti mati ini. Hanya dipikir bagaimana bisa makan, minum ya. Tidak peduli halal haram. Kemudian kita yakin bahwa rezeki inilah yang akan menjadikan saya bisa berjaya. Kemudian kita mencari uang ya, sampai lupa segala-galanya dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah SWT ya. Kemudian kita meyakini tadi bahwa obat ini yang bisa menyembuhkan. Akhirnya kita bergantung kepada obat ya. Kita tidak ada ketergantungan kepada Allah SWT. Ini justru akan menjadikan kita lemah. Keyakinan-keyakinan yang lain kepada selain Allah SWT ini membuat kita lemah dan akan membuat kita malah justru nanti akan mengalami satu bencana ya. Corona ini juga begitu, tidak bisa menimbulkan penyakit. Corona tidak bisa
menyebabkan kematian. Ini harus kita tanamkan keyakinan kita ke dalam hati kita terus. Kita katakan corona tidak bisa menimbulkan penyakit, corona tidak bisa mengakibatkan kematian. Ya. Yang menyebabkan kita kemudian daya imunitasnya turun adalah kita yakin, wah ini corona, nanti saya mesti kena penyakit corona ini, saya bisa mati ini. Akhirnya lemah, yakin kepada Allahnya lemah, yakinnya kepada corona kuat sekali bisa mematikan saya ini. Kemudian upaya-upayanya tadi fokusnya kepada corona. Corona itu diciptakan oleh Allah SWT untuk satu kebaikan kepada diri kita. Kita harus yakin kepada Allah SWT. Kita semakin yakin, hanya yakin kepada Allah. Kita pola hidupnya agar imunitasnya meningkat, pola hidup Rasulullah. Itu maksud Allah SWT. Tapi kita salah fokus. Hanya seperti ini. Ya, semakin hari corona semakin menjadi-jadi. Karena kita tadi salah di dalam memahami. Kita harus nafikan, corona bergantung mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan seseorang sakit. Corona bergantung mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebabkan kematian. Allah tidak butuh corona. Ya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, memang bisa dengan corona timbul sakit atau bahkan kematian. Tapi untuk bisa timbul penyakit atau menyebabkan kematian tanpa corona Allah juga bisa. Kuman TBC, demam berdarah, kanker, penyakit jantung bisa. Ya, tanpa corona Allah SWT bisa menyebabkan satu kematian atau menyebabkan penyakit. Jadi yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan yakin kepada selain Allah. Inilah pentingnya. Hati kita itu tempatnya keyakinan. Dan hati kita itu singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatnya keyakinan hanya kepada Allah. Jangan kemudian kita masukkan keyakinan-keyakinan yang lain, keyakinan-keyakinan kepada makhluk dalam hati kita akan menjadikan kita lemah dan akhirnya kita bisa binasa. Ya. Hanya yakin kepada Allah saja dalam hati kita. Keluarkan semua keyakinan-keyakinan yang lain. Maka insya Allah dengan begitu, ya, kita akan diberi kekuatan oleh Allah SWT dan kita akan diberikan pertolongan oleh Allah SWT. Ya. Demikian juga dengan hal-hal yang lain. Ya. Maaf ini saat ini kita takut komunisme, liberalisme dan paham-paham yang lain. Ini kita takut sekali. Yakin ini akan bisa mendatangkan bencana, musibah. Yakin akan bisa membuat mudarat kepada Islam. Nah ini yang mungkin ya perlu kita evaluasi, kita koreksi. Tidak, komunisme, liberalisme atau paham-paham lain yang tidak sesuai dengan agama Islam tidak bisa merusak Islam, tidak bisa membinasakan umat Islam, tidak bisa. Tidak ada apa-apanya itu, tidak ada apa-apanya. Gara-gara karena kita yakin bahwa selain itu, selain Islam akan menghancurkan Islam, akan merusak Islam, yakin sekali, maka ya betul seperti itu. Kita prasangka seperti itu sih. Kita yakin ya, hanya Islam yang akan menyelamatkan kita. Selain itu tidak akan mungkin bisa. Tidak akan mungkin bisa merusak Islam, tidak akan bisa membinasakan Islam, tidak. Allah yang melindungi, Allah Maha Kuasa. Ya, mereka punya makar, Allah punya makar, dan makar Allah sempurna. Keyakinan ini harus ditanamkan dalam hati kita. Jangan sampai keyakinan yang lain ini masuk dalam hati kita. Gimana ini? Bagaimana ini? Wah, ini. Jangan. Masih ada Allah kok. Ya, salahnya kita itu karena kita tidak yakin kepada Allah yang melindungi, tidak yakin kepada Allah yang Maha Kuasa, tidak yakin kepada Allah SWT yang akan menolong kita. Ya. Jadi jangan pernah kita memasukkan keyakinan-keyakinan yang lain, ya, yang selain dari yakin hanya kepada Allah SWT. Kadang kita itu tadilah pokoknya yang membuat kita justru bukan semakin yakin kepada Allah, malah kita semakin yakin kepada selain Allah. Ini akan melemahkan. Ya, tidak usah lah. Kalau kira-kira hanya membuat kita
ketakutan, semakin lemah keyakinan kita kepada Allah SWT, kemudian malah menambah ketakutan keyakinan kita kepada makhluk, kepada yang selain Allah, itu tidak usah lah, ya tidak usah. Kita sampaikan sesuatu yang menambah keyakinan kepada Allah SWT, hanya yakin kepada Allah SWT. Maka insya Allah nanti akan datang, akan menolong kita, akan menghilangkan itu semuanya. Karena kita harus berprasangka baik kepada Allah SWT. Allah SWT akan mengikuti persangkaan hambanya, ya, insya Allah. Jadi keluarkan semua keyakinan-keyakinan yang lain selain yakin hanya kepada Allah SWT. Dan kita sampaikan lagi dan lagi, ya, keyakinan hanya kepada Allah. Kita nafikan semuanya, kita nafikan. Maka nanti Allah SWT akan keluarkan itu semua. Allah SWT akan atur semuanya, itu justru akan menjadikan kemanfaatan buat kita, bukan kemudaratan. Insya Allah. Itu saja, mudah-mudahan terutama saya sendiri akan diperbaiki oleh SWT, dan mudah-mudahan kita semua nanti akan diperbaiki oleh SWT. Kita akan dilindungi dari segala macam mara bahaya, dan bahkan semuanya akan dijadikan hanya memberikan manfaat buat kita. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.